Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita seorang muslim yang peka, yang ingin senantiasa menuntut ilmu, mempelajari agama-agama atau syariat-syariat Islam, yang mana ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, yang tentunya wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12, yaitu berkaitan dengan adab yang baru ya sekarang ya. Adab makan selesai, kita masuk ke adab memakai sandal. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idza naza'a falyabda bis shimal, liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhirahuma tunza'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Jika seorang di antara kalian hendak memakai sandal, maka mulailah dengan yang kanan. Ya. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Jika dia ingin melepas, maka mulai dari yang kiri. Liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhirahuma tunza'. Maka jadikanlah sandal yang kanan itu yang pertama kali dipakai, dan jadikanlah sandal yang kanan itu yang terakhir dilepas. Artinya ketika pakai sandal itu yang kanan terlebih dahulu, ketika mau ngelepas itu yang kiri terlebih dahulu. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya seperti Imam Malik dan Abu Dawud. Ya. Maka hadis ini merupakan salah satu pijakan umum yang disebut para ulama, yaitu bahwasanya ya, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang mulia, dan mendahulukan atau menggunakan yang kiri dalam perkara-perkara yang sebaliknya. Ya, ini pijakan umumnya. Jadi tidak hanya kemudian memakai
sandal. Bisa dikiaskan ke dalam perkara-perkara yang lain yang itu perkara-perkara yang mulia. Nanti akan dibahas insyaallah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, dalam as-sahihain, dalam ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka, senang mendahulukan yang kanan, bagian yang kanan. Kapan? Fi tana'ulihi, ketika beliau pakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika beliau menyisir rambut. Wa tuhurihi, ketika beliau bersuci. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam segala perkara yang mulia. Ya. Maka beliau mendahulukan hal-hal ini, yang kanan terlebih dahulu dalam hal-hal ini. Ya. Dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hendaknya kita mendahulukan yang kanan. Ya. Pakai sandal, bersisir ketika kita sedang bersuci, wudu, ya. Jika kita sedang ya hal-hal yang lain, masuk ke masjid misalnya, ya. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertahallul, ya, selesai misalnya umrah atau ibadah haji, maka diakhiri dengan tahallul. Itu proses pemotongan rambut. Ya. Beliau ketika bertahallul, ketika mencukur rambut setelah ibadah haji, itu beliau apa? Mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Ya, kan diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik. Beliau dikatakan, "Lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawala al-haliqa shiqqahu al-ayman fa halaqahu." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamarat dan menyembelih onta-onta beliau dan mencukur gundul, maka beliau menyodorkan kepada sang pencukur kepala beliau yang bagian kanan terlebih dahulu. Ya. Jadi beliau memulai yang kanan terlebih dahulu. Adapun dengan perkara-perkara yang sebaliknya, ya, yang tidak utama, ya, seperti masuk kamar mandi, ya, keluar masjid dan seterusnya, maka kita mendahulukan yang kiri, ya. Dan ini masya Allah, ini sehari-hari kita sehari-hari apa? Pakai sendal. Sehari-hari kita pakai baju. Sehari-hari kita masuk kamar mandi dan banyak hal yang lain. Dan ini kalau kita praktekkan, ya, kita praktekkan dengan dasar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala. Saya pakai sandal, dahulukan yang kanan. Kenapa? Ya karena saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Melepas sandal kiri dulu. Kenapa? Saya ngikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Ya. Masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan,
Dia dapat pahala. Masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri, dapat pahala. Kalau apa? Niatnya ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau niatnya karena kebiasaan, nggak ada niat di situ, ya nggak dapat apa-apa. Ya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, salah satu fungsi niat, ya fungsi niat itu ada dua. Salah satunya, yang pertama apa? Salah satunya adalah tamyizul adat minal ibadat. Jadi untuk membedakan mana yang kebiasaan, mana yang bernilai ibadah. Seseorang bisa saja pakai sandal, dia kanan dulu, nanti ngelepasnya kiri dulu, masuk kamar mandi dia kiri dulu, keluar kanan dulu. Tapi dia nggak ada, artinya ya itu hanya kebiasaan dia. Ya, dia nggak mengikuti tanpa ada niat mengikuti anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka dia mendapatkan apa-apa. Itu hanya bernilai kebiasaan dia. Beda kasus kalau dia, oh saya kenapa melakukan ini? Saya mengikuti ya aturan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kanan terlebih dahulu. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fungsi yang kedua niat adalah apa? Ya. Fungsi niat yang kedua adalah tamyizul ibadat, ya, membedakan ibadah dengan ibadah yang lain. Salat subuh 2 rakaat. Salat qobliyah berapa? Qobliyah subuh sama 2 rakaat. Ya, gerakannya sama. Ya. Bacaannya juga sama. Apa yang membedakan dia salat qobliyah sama dia salat subuh? Niat. Ya, maka niat ini membedakan antara mana yang ibadah satunya dengan ibadah yang satunya lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini rugi, ya. Sayang sekali kalau dengan keseharian kita yang insya Allah bisa bernilai pahala kemudian kita tidak praktekkan, ya, apalagi malah kemudian berlawanan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka sandal harusnya kanan dulu misalnya, dia jadi kiri dulu, ya, ini malah ya berlawanan. Ya, terkadang kita kalau sandal, pakai sandal ya, biasanya kita alhamdulillah sudah terbiasa, artinya sudah terbiasa kanan dulu. Nah, ketika ngelepas, ini yang terkadang ya kita masih belum, ya. Sebagian terkadang melepas juga kanan terlebih dahulu. Padahal kalau kita ngelepas kiri terlebih dahulu, ya, dan kita niatnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya ini artinya memakai sandal kanan terlebih dahulu kemudian melepasnya kiri terlebih dahulu, ya, ini hukumnya bukan wajib. Ini hukumnya bukan wajib, namun apa? Hukumnya sunnah, tidak sampai diwajibkan. Artinya kalau dia memakai sandal kiri terlebih dahulu, melepasnya kanan terlebih dahulu, maka insya Allah dia tidak berdosa. Ya, namun kita katakan kepada orang tersebut bahwa dia telah menyelisihi sunnah, ya, dan menyelisihi sunnah itu perbuatan yang buruk, ya, yang buruk, meskipun dia tidak mendapatkan ya dosa. Ada memakai sandal yang berikutnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian itu berjalan memakai satu sandal. Ya, wal yun'ilhuma jami'an, maka hendaknya dia memakai keduanya, atau liyakhla'huma jami'an, atau lepas keduanya. Artinya kalau mau pakai sandal pakai dua-duanya, atau kalau nggak mau ya udah nggak pakai dua-duanya. Jangan saya tengah-tengah, ya, nggak golongan yang pakai dua-duanya, nggak golongan yang lepas dua-duanya. Saya tengah-tengah. Nah ini ada larangan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Bahkan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan tanpa memakai alas kaki. Bahkan beliau pernah memberikan perintah kepada para sahabatnya, ya, untuk berjalan tanpa alas kaki, ya. Artinya boleh-boleh saja bagi kita untuk berjalan tanpa alas kaki. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini disunahkan, ya, untuk sesekali kita berjalan tanpa alas kaki. Sebagaimana hadis, ya, yang dikatakan qala rajulun Fadhalah bin Ubaid, ya, ada seorang yang berkata kepada Fadhalah bin Ubaid, mali araka sya'ithan, kenapa aku melihatmu dalam kondisi semrawut? Maka Fadhalah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, ya, untuk sering bermewah-mewah. Kemudian orang ini berkata, mali la araka alaika khidaan, terus kenapa engkau tidak memakai sandal? Maka orang ini mengatakan, Fadhalah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nakhtafiya ahyanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang memerintahkan kami untuk tidak memakai sandal. Namun terkadang, ya, kadang-kadang aja, bukan menjadi hal yang sering. Ini di hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun alasan, ya, alasan kenapa ini dilarang, ya, maka para ulama ini ada khilaf, ya. Kenapa ini dilarang? Kenapa memakai satu sandal itu dilarang? Maka di sini terjadi silang pendapat. Pendapat pertama mengatakan kenapa dilarang? Karena, ya, kita itu dituntut untuk berbuat adil, termasuk di dalam anggota tubuh kita. Maka nggak boleh, kata pendapat yang pertama, kalau kita memakaikan sandal di kaki yang kanan, kemudian satunya nggak pakai sandal, atau yang sebaliknya, kirinya pakai sandal, yang kanan nggak pakai sandal. Nah, ini dianggap tidak adil terhadap tubuh kita. Ya. Pendapat kedua, alasannya kenapa ini dilarang, ya, mengatakan bahwa ketika memakai hanya satu sandal saja, dikhawatirkan kaki satunya itu apa? Terkena gangguan, seperti bisa ada duri, tertusuk satu hal yang lain. Ya, namun ini kurang tepat juga. Karena apa? Rasulullah pernah memerintahkan para sahabatnya untuk nggak pakai dua-duanya. Bahkan di dalam hadis ini pun mengatakan auliyakhlahuma, atau lepas keduanya. Ya. Dan ada pendapat yang ketiga, apa alasannya? Yaitu mengatakan bahwa alasannya karena memakai satu sandal saja itu menarik perhatian. Ya, orang kalau pakai satu sandal saja ini menarik perhatian. Ya, sedangkan kita diperintahkan untuk menjauhi syuhrah. Syuhrah itu sesuatu yang menarik perhatian orang lain. Orang itu
ya, ingin yang lihat kita dan segala macamnya, ya, tertujunya kepada kita dan segala macamnya. Ya, ini kita dilarang, ya. Dan insyaallah kita akan bahas tentang ini, ya, pendapat yang ketiga ini, alasan yang ketiga ini secara detailnya pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena waktu sudah muadzan. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita akhiri majlis kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.